All around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like this. Moving to the sound, moving to the sound. Hai, jumpa lagi sama aku Dr. Velia Dan aku Dr. Ulung dalam acara Seleb Sehat Lewat Berita. Nah, pada sesi kali ini kita akan ngebahas tentang pedofilia. Apa tuh pedofilia, Dok Vel, kalau boleh? Jadi, pedofilia itu adalah kelainan mental atau kelainan seksual yang diidap oleh seseorang di mana dia itu menyukai anak-anak di bawah umur, terutama di bawah 16 atau 14 tahun, dan itu konteksnya secara seksual. Betul, jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki fantasi seksual atau memiliki ketertarikan seksual, entah itu bisa pria, bisa wanita. Yes, atau betul. sebaliknya, tapi pada golongan-golongan usia yang memang minor. Iya, jadi mereka itu menyukai anak kecil tapi dengan pandangan seksualnya. Jadi biasanya melakukan hal-hal yang terkait dengan seksualitas, entah mereka menggunakan alat kelaminnya sebagai pemuas seksualitasnya mereka itu. Dan kita biasanya nyebutnya kalau di kalangan-kalangan masyarakat itu adalah predator ya, predator seksual, tapi yang untuk anak kecil. Ya, makanya pedofilia. Dan sampai sekarang penyebabnya itu belum diketahui apa yang menyebabkan orang itu pedofilia. Makanya perlu, karena baru maraknya itu beberapa tahun belakangan inilah gitu. Ya, dan maraknya itu teman-teman kalau mau tahu adalah maraknya itu karena kasus-kasus tersebut itu biasanya mungkin sebenarnya sudah banyak ya, Yes, Dok. sudah banyak. Tapi yang bisa di blow up atau terungkap itu setelah korban-korbannya itu pada lapor. Lapor. Karena sebelumnya karena korban ini minor, biasanya mereka tuh takut Ya, untuk takut. lapor, dan biasanya sudah diiming-imingi sesuatu atau sudah diancam biasanya untuk tidak mengadu kepada orang tuanya. Atau biasanya sudah terjadi gangguan-gangguan secara psikologis terhadap anak-anak terhadap korban-korban tersebut, sehingga orang tua korban tersebut baru notice dan sehingga baru orang tuanya baru di blow up. Dan sebenarnya faktor-faktor penyebab pedofilia ini ada beberapa sih, Dok. Bisa karena para pelaku pedofilia ini waktu kecil itu punya trauma. Misalnya orang tuanya abusive, atau misalnya mereka salah satu korban juga. Betul, yang terbawa akhirnya sampai mereka dewasa. IQ-nya rendah, atau misalnya dulu punya trauma masa kecil, itu dan juga faktor-faktor bisa. lingkungan juga Dan ya, faktor-faktor Dok, ya. Kayak lingkungan yang tadinya orang yang tersebut mungkin normal, baik-baik saja, tiba-tiba sering terpapar dengan memang media-media yang menampilkan konten-konten yang pornografi yang melibatkan anak kecil. Dan sekarang lagi marak banget ya, jadi bagi para orang tua atau kerabat yang punya anak kecil, sebaiknya memang dijaga. Apalagi sebenarnya sekarang itu konten pornografi yang didapatkan oleh orang pedofil itu bisa dari media. Ya, betul, dari mana aja. Dari Dan mana tidak aja. bisa difiltrasi lagi, nggak bisa difilter lagi nih, bisa dapat dari mana aja. Dan teman-teman harus tahu tidak ada terkaitan gender masalah pedofilia ini. Jadi kalau misalnya kemarin yang lagi di blow up, ternyata ada seorang wanita memang yang ternyata diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 19 orang anak, bahkan bisa lebih, yang punya rental PlayStation misalnya di daerah Sumatera itu. Nah itu kan orang pada bilang, komen-komennya kan pada bilang, ya ampun kok cewek bisa sih kayak gitu deh, bukannya bisa cowok. Jadi teman-teman harus tahu ya, pedofilia ini bukan hanya cowok saja yang bisa melakukan hal tersebut, tapi cewek pun bisa melakukan hal tersebut kepada lawan jenisnya, yaitu anak laki-laki. Jadi pelaku itu bisa pria atau wanita, dan korban itu juga bisa pria dan wanita, dan profesinya pun bisa siapa saja, dan mungkin orang terdekat pun bisa gitu ya. Bukan kita mencurigai ya, tapi karena orang terdekat itu adalah orang yang sering ada bersama anak tersebut. Tapi yang bukan keluarga inti. Tetapi sekarang keluarga ada inti juga yang ada keluarga juga. inti yang seperti itu. Jadi benar-benar teman-teman yang punya anak itu harus diwaspadai, terutama yang memang berbeda jenis kelaminnya bagi yang tua dan yang muda tersebut. Mau siapapun itu kayaknya lebih aware lagi deh. Dan memang udah harus kita mengenalkan batasan-batasan seksualitas pada anak itu sejak dini. Ya, bahkan sebenarnya di luar negeri itu dari TK bahkan mereka itu sudah diajarkan beberapa area yang sebenarnya nggak boleh disentuh
oleh orang asing, lain, orang kecuali orang asing, tuanya kecuali sendiri. orang tuanya sendiri. Betul. Dan integritas dari suatu Mhm, gender mhm. atau mereka jenis kelamin itu sudah diterapkan dari kecil. Ya. Bahwa misalnya anak perempuan tidak boleh misalnya pegang apa untuk anak laki-lakinya, atau anak laki-lakinya tidak boleh pegang sesuatu ke anak perempuannya dan lain-lain. Jadi pertemanan mereka itu memang sudah diberitahukan bahwa kamu tuh gendernya wanita loh, kamu tuh gendernya pria. Itu dari orang luar negeri udah seperti itu. Mungkin memang sudah melarang mandi bareng bagi bagi para anak-anak kecil dan anak-anak cewek dan cowok gitu. Memang sebenarnya teman-teman itu udah batasan gender itu sudah harus diajarkan sejak dini. Tujuannya memang ya untuk mencegah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol sebagai orang tua gitu. Contohnya ya teman-teman, untuk anak-anak nih, misalnya kita pakai baju berenang gitu. Jadi jangan sentuh bagian dada atau misalnya perut, area-area yang tertutup baju renang misalnya untuk dipegang orang lain. Misalnya anak-anak nggak mau dipaksa pelukan. Anak-anak, peluk om ini, peluk om ini, nggak apa-apa, peluk aja gitu, boleh kok omnya. Sebaiknya kalau misalnya anak-anak tidak nyaman, ya jangan dipaksakan gitu. Karena mereka sudah mempunyai batasan-batasan ya menurut aku itu bagus ya. Menyentuh menyentuh yang itu bukan tanpa seizin pribadi, tidak usah dilakukan. Iya betul. Karena kayak pelukan, ciuman itu merupakan suatu tindakan yang menurut aku intimate dan harus ya dari diri sendiri dan nggak boleh dilakuin, nggak boleh dipaksa atau dilakukan sama orang lain gitu. Setuju. Nah, balik lagi untuk masalah case pedofilia ini. Jadi pedofilia ini orang-orang sering salah tangkap nih dok. Biasanya mereka akan mengkaitkan dengan kasus kejahatan. Padahal sebenarnya ini adalah ya sama aja kasus medis nih. Karena mereka memiliki penyakit kelainan mental atau kelainan seksual. Jadi memang dari sananya kita tuh nggak boleh sebagai masyarakat ngejudge yang ya lo berarti penjahat gitu. Padahal mereka harusnya disembuhkan atau diterapi karena ini merupakan suatu penyakit. Seru banget Mungkin nih, ini kontroversi ya teman-teman, tapi bakal kita lanjutin setelah pesan-pesan berikut. Hai. Nah, di segmen ini dok, misalnya jadi nanti teman-teman banyak nanya nih, loh kalau kayak gitu gimana nih, kan kalau pedofilia itu kan nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kayak nggak mau ketemu pedofilia atau nggak mau berinteraksi dengan pedofilia, nggak bisa karena kita cuma belum tahu apakah pedofilia itu dia seorang pedofilia atau enggak gitu. Nah, tindakan-tindakan apa sih dok dari orang tua gitu ya untuk agar bisa anaknya, misalnya mungkin anaknya masih umur mungkin 10 tahun ke bawah, 9 tahun, 7 tahun kan belum ngerti apa-apa. Apa sih yang bisa kita lakukan biar tidak terjadi hal-hal yang sebenarnya mereka tidak inginkan dari seorang pedofilia itu gitu atau bertemu dengan pedofilia. Nah teman-teman, kita kan nggak bisa ya kejahatan itu ada di mana aja ya, tapi baiknya kita membekali anak-anak kita dengan pendidikan dan edukasi gitu agar mencegahnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita sebagai orang tua mungkin ada kegiatan lain, jadi kita nggak bisa mengontrol gitu atau melihat anak-anak kita. Setiap hari atau 24 jam gitu misalnya. Dimulai misalnya dari edukasi seks, itu sangat penting sekali ya dokter. Jadi ya dia harus mengenali titik-titik sensitif di tubuh mereka yang tidak boleh dipegang, disentuh atau dilihat oleh orang lain. Itu bisa diajarin di mana sih? Misalnya lagi mandi bareng gitu. Lagi dimandikan. Misalnya bilang, "Mom, yang boleh lihat ini cuman mommy doang ya, nggak boleh ada yang megang gini. Kalau ada yang megang ini kamu teriak ya, nggak boleh." Atau langsung ngomong sama mommy. Misalnya terus diberikan nama-nama gitu, misalnya anak-anak kan nggak ngerti ini namanya apa gitu, jadi nggak boleh. Jangan memaksakan anak untuk mau dipeluk atau dicium orang lain gitu. Tidak kenal apa dicium ya, selain bahaya juga teman-teman itu bisa penularan virus dan bakteri, jadi nggak usah ngapain gitu. COVID juga, jadi ya udah gitu. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengkontrol, bisa dititipkan kepada neneknya, kakeknya, atau pengasuh, caretaker. Tapi ingat juga, teman-teman harus hati-hati juga ya, karena ini kejadian beneran loh, dok. Jadi ada temanku punya mbak gitu ya, punya caretakernya gitu buat anaknya. Ternyata setelah dilihat-lihat, untung pakai CCTV. Ternyata selama ini si mbaknya ini mandi selalu bareng sama anaknya temanku ini yang beda jenis kelamin. Jadi mbaknya itu selalu ikutan telanjang juga, anaknya yang masih umur mungkin 4 tahun, 5 tahun. 3 tahun. Ya 3 tahun ya, itu langsung ikutan dimandiin juga gitu. Nah itu saya rasa memang
kurang tepat ya Ya. sebenarnya hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi dia orang luar yang memang cuma itu ya untungnya sekarang udah Iya. Sekarang kan banyak ya teman-teman CCTV itu, jadi sebaiknya ya dipasang aja gitu. Dan luangkanlah waktu bersama keluarga Anda. Betul. Jadi sebenarnya ini komunikasi itu paling penting, bukan hanya sama pasangan aja nih, Dokter Velia ya. Tapi ternyata komunikasi antara anak dan orang tua atau orang tua dengan anak itu sangat penting. Kadang-kadang orang tua tuh terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk cari uang, terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri sehingga lupa gitu bertanya pada anaknya kayak, hari ini kamu ngapain? Atau kegiatan kamu apa? Atau do you happy at your school? Atau habis kelas tadi lo happy apa enggak? Dan lain-lain itu kadang-kadang udah jarang banget lah kita tahu atau ada orang mau komunikasi karena kan ya anak-anak kayak apa sih, ya udahlah sana belajar aja. Iya, Pokoknya kurang catch up. benar. Padahal kan para orang tua ini sebenarnya juga berkorban waktu, tenaga ya untuk masa depan anaknya. Tapi kalau misalnya masa depannya ternyata sudah dirusak sejak Suram. dini, jadi ya sayang gitu maksudnya. Anak adalah investasi. Anak adalah investasi gitu. Ya pokoknya teman-teman edukasi seks sejak dini itu sangat penting. Tidak ada hal-hal yang tabu. Betul. Untuk Dan mengajarkan nggak apa-apa edukasi. untuk suuzon. Ya, Gak apa-apa, suuzon itu sangat normal dan itulah tindakan-tindakan preventif Ya. dimana kita kalau ingat orang terdekat itu mungkin adalah ya orang yang bisa Pelaku. melakukan ya atau adalah pelaku, tapi bukan kita suuzon yang dalam hal yang buruk juga gitu loh, nggak ada salahnya untuk jaga-jaga. Kok nih anak terlalu dekat sama ini, Iya. terlalu dekat sama ini. Atau misalnya dia menghindar saat bertemu orang tersebut, takut untuk melakukan kegiatan tertentu yang tadi sudah kita jelaskan di segmen sebelumnya. Jadi teman-teman harus dipantau. Oke. Berarti cukup ya kayaknya Cukup, Dok ya teman-teman. pembahasan kita ya terlalu Ya. jadi serem Iya, karena tapi sebenarnya enggak ya. ya kita membicarakan ini sebenarnya juga hati kita tuh Banyak berita-berita sedih ya sih. sedih dan Berita-berita sekarang yang mulai terblow up ternyata banyak sekali di luar sana tindakan atau perilaku kriminal tentang pedofilia. maksudnya pasti itu sangat mempengaruhi masa depan si anak. Yang hancur juga bukan si anak aja, tapi keluarganya juga gitu. Itu kayak the worst nightmare Ever. for every family Yes. gitu. Ya, semoga tayangan ini bisa menjadi ada yang dipetik ya. Ada yang Novel dipetik, ya. mungkin bisa membantu sedikit untuk Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. yang tidak diinginkan. Oke Kita akan ketemu lagi teman-teman, nanti ya Dokter Velia Ya. ya di episode selanjutnya. aku Dokter Velia Dan aku Dokter Ulung. dan mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan terima kasih. Bye-bye.